Baik Bapak Ibu, demi mengharapkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, mari kita buka acara pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya akan ada laporan dari Kepala Madrasah Alia Istiqlal Jakarta, Bapak Asep Marfu SPDI. Kepada beliau saya persilakan. Ya, mohon izin Pak Direktur dan teman-teman semuanya, pimpinan. Tadi Pak Direktur sedang ada kegiatan, tapi alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih Pak Dir. Sebentar saya ingin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta Bapak Haji Muhammad Taufik Muhammad SQMA, para Kabag baik PM, K2H, dan Kabag TU dan Umum, para kepala madrasah dari satuan KB sampai boarding school, Bapak Ibu karyawan Madrasah Istiqlal Jakarta, dan spesial guest hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ada Bapak Dr. Irfan. Bapak Ivan, apa kabar Pak Ivan? Alhamdulillah kita bertemu yang kedua kalinya Bapak ya. Alhamdulillah Semoga sehat sehat Pak. selalu. Makasih Pak Sehat. Alhamdulillah. Amin. Ibu Dr. Siti Trivoka, Ibu Dr. Ratna, Ibu Dr. Sri Sumarni, dan Ibu Dr. Lizdika yang dari UNJ. Masya Allah, orang hebat ini semoga Allah selalu sehatkan dan Allah mudahkan urusannya bagi kita semuanya. Amin, amin, rabbal alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga suatu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu pimpinan, para narasumber, dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, izin menyampaikan bahwa hari ini kami Madrasah Istiqlal Jakarta bekerjasama dengan UNJ akan melaksanakan salah satu program yang dilaksanakan oleh UNJ, yaitu pengabdian pada masyarakat. Dan insya Allah nanti para narasumber ini akan melaksanakan, memberikan pendampingan penelitian dan karya ilmiah, di mana insya Allah akan diikuti peserta oleh guru-guru madrasah aliyah dan perwakilan dari KB, RA, MI, dan MTS. Semoga hal ini menjadikan bagi kita semua sebagai motivasi kita untuk terus berkarya dan menguatkan literasi kita. Dan insya Allah nanti akan ada sambutan dari Pak Direktur. Mohon berkenan Pak Direktur dan Pak Ivan juga mohon berkenan dan untuk memberikan sambutan di kegiatan hari ini. Semoga kegiatan karya pendampingan kali ini berjalan lancar, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ivan dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Bapak Dr. Ivan Iskandar SPD, PG Dip Intesel Mhum. Kepada Bapak Ivan, saya persilakan. Terima kasih Ibu Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Putus-putus ya. Ya. Ada sinyalnya ya, mudah-mudahan
Ini juga kelihatannya si putus-putus Bapak mengganti jejaknya kalau begitu. Bagaimana Ibu Bapak? Sudah lebih jelas sekarang? Sudah, Pak, sudah lebih jelas. Halo? Sudah, Pak, sudah lebih jelas, Pak. Ya, oke Bu Tian, mudah-mudahan lebih lancar Bu Tian. Iya, Pak. Ibu Bapak, mohon izin. Eh, Pertama-tama tentu Pak Ian, mohon maaf, Pak, sepertinya masih kurang stabil ya. Masih putus-putus. Iya, ini mohon maaf Prof. Pak Ivan sedang berada jauh sebenarnya. Sedang di luar. maaf ya Ibu Bapak, itu apa bandwidthnya itu tinggi. Eh Terdengar Bu Rana saya? Sudah Pak, sekarang sudah. Ya, ya mudah-mudahan tidak memidang lagi. Eh yang Saya menghaturkan terima kasih mewakili kampus kami Universitas Negeri Jakarta atas tanggapan yang luar biasa dari Ibu Bapak yang ada di sini. Yang tentu kami hormati adalah Bapak Direktur, Bapak Muhammad Taufik, Bapak Bapak Kepala Adva, Bapak Kepala Madrasah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan semua guru-guru di Yayasan Istiqlal, dan juga kami menyapa teman-teman sesama program studi pendidikan Magister Bahasa Inggris. Ibu Bapak saya hormati, kami berterima kasih karena kami berpikir bahwa ini kesempatan bagi kami di Magister Pendidikan Bahasa Inggris untuk bisa bersama-sama Ibu Bapak yang tentu berdasarkan diskusi awal kami dengan Pak Asep dan lain-lain ketika kami bertemu gitu ya, Pak Syahrul gitu ya di UNJ, kami menangkap kesan yang sangat baik dengan semakin meningkatnya reputasi pendidikan di bawah Yayasan Istiqlal. Ibu Bapak saya hormati, kalau kami biasa diundang di sekolah-sekolah non keagamaan gitu ya, atau sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta di bawah yayasan swasta, terutama yang non Islam gitu ya, mereka itu sangat gencar dalam rangka memperbaiki kualifikasi pendidikannya berdasarkan perkembangan pendidikan yang ada. Maka melalui kesempatan ini kami sangat bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk berbagi apa yang kami pelajari dan kami kaji di perguruan tinggi untuk bisa kita padukan pada pendidikan-pendidikan yang berbasis keislaman di Yayasan Istiqlal. Semoga apa yang nanti akan kita uh, lakukan bersama memberi manfaat bagi ibu bapak semua dan bagi kami, karena insya Allah niat yang baik tentu nanti akan berakhir dengan baik insya Allah. Saya kira itu sambutan dari kami, karena kalau tidak salah nanti saya akan ditugaskan di Voka untuk memberi arahan awal Pak Sahrul tentang proses uh, pendampingan ini. Jadi saya akan bicara banyak nanti insya Allah di arahan pada materi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ivan atas sambutan dan arahannya. Kemudian akan ada sambutan yang disampaikan oleh Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Haji Muhammad Taufikur Rahman, SKMA. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil.
yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Dr. Ivan Iskandar, walaupun jauh di sana, di luar kota, tapi masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat tentunya. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan seluruh sivitas dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam hari ini ada teman-teman di sini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ada Bu Foka yang kemarin sempat bertemu juga dengan kami di Istiqlal. Kemudian juga nanti ada narasumber-narasumber yang lain. Ada Bu Ratna juga. Terima kasih. Dan saya ada Bu Rizka juga. Terima kasih. Dan yang saya hormati dan banggakan teman-teman para pimpinan di lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta, ada Kepala Madrasah Aliyah Pak Asep Marfu, juga ada Pak Wakil Kepala Bidang Kurikulum, ada Pak Syahrul Fahri, dan juga ada pejabat-pejabat yang lain atau pimpinan-pimpinan yang lain yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Baik, tentunya saya sangat bahagia bisa bertemu dengan orang-orang hebat di di ruang Zoom ini. Yang saya sebut orang hebat itu ya ini adalah para pendidik. Jadi kami ya di Istiqlal pendidik mungkin bagi anak-anak, tapi ternyata ya di sini ada pendidik yang akan mendidik para pendidik. Sangat berterima kasih dan bahagia bisa bertemu dengan Pak Ivan Iskandar. Nanti insya Allah bisa nanti kita adakan coffee morning atau apalah ya di Istiqlal, bisa datang ke kami Pak, bisa ngobrol lebih jauh apa yang bisa kita gali bersama di Madrasah Istiqlal. Yang kedua tentunya ini atau program ini menjawab dari kebutuhan program yang sedang kami jalankan di Madrasah Istiqlal. Ada beberapa program yang memang sedang kami jadikan program unggulan. Salah satu programnya adalah bagaimana caranya supaya guru-guru ini bukan hanya pintar mengajar, tapi juga pintar menuangkan apa yang diajarkan di dalam sebuah tulisan. Jadi memang kadangkala tidak setiap orang itu bisa berbicara atau bisa bisa berbicara, tapi belum tentu juga dia bisa menulis. Maka dengan adanya kegiatan ini kami berharap di satu sisi ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh teman-teman di UNJ. Di sisi lain ini juga merupakan menjawab kebutuhan kami, yang mana kami pun berharap guru-guru yang ada di Madrasah Istiqlal ini bisa nanti melahirkan karya tulis yang menarik, yang kalau misalkan saya mengingat dari anjuran guru saya, ada sebuah kalimat yang beliau sampaikan, wala tamutunna illa wa antum katibun, katanya. Jangan kalian mati sebelum kalian bisa menulis sesuatu. Tulislah sesuatu karena tulisan itu akan abadi. Itu. Jadi guru saya menyampaikan seperti itu. Maka dengan semangat literasi yang tentunya digaungkan juga oleh pemerintah kita, kami pun menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman UNJ ini, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan akan menjadi manfaat untuk kita semua, dan juga untuk jariah akan menjadi jariah untuk kita semua. Mungkin ya itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Ivan Iskandar dengan teman-teman yang dari UNJ. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ivan di semua kesibukannya dan diberikan Amin. kelancaran serta kemudahan di setiap aktivitasnya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti kita kopi darat lah, jangan kopi udara terus. Insya Allah, Pak Taufik. Mudah-mudahan Iya. berkenan. Baik. Terima kasih Pak Ivan dan Bu Koka dan teman-teman semua. Selamat mengikuti kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Taufikur Rahman atas sambutan dan arahannya. Meningkat ke acara selanjutnya, yakni informasi yang berkaitan dengan pendampingan penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah dalam pembelajaran bahasa sains sosial berbasis literasi digital bagi guru Madrasah Istiqlal Jakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Drivoka, MPD. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, berikut jajarannya. Bapak Ibu Guru Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Ibu
dosen di Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan tim mahasiswa dari PPM 2024. Mohon izin menyampaikan kalau hari ini adalah lokakarya pertama. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak untuk kesempatan alhamdulillah bisa terrealisasinya lokakarya sesi pertama. Baik untuk mempersingkat waktu karena padatnya Bapak Ivan Iskandar. Jadi untuk arahan sampai detail nanti di akhir dan di awal, kami mohon kesediaan Bapak Ivan Iskandar untuk membuka grand opening dari apa namanya lokakarya kita ini, sehingga di awal ini nanti akan membuka cakrawala dari Bapak Ibu guru dan juga kami. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ivan Iskandar. Terima kasih Bu Foka. Saya menunggu Ibu Tian tentu sebagai MC Bu Foka ya untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Silakan Ibu Tian. Baik, pemaparan materi awal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ivan Iskandar pada beliau. Saya persilakan. Ya, mohon izin ya Ibu Tian dan Pak Direktur serta Ibu Bapak semua untuk memberikan eh, materi awal dan tayangan. Eh, apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Sudah. Pak? Siap. Baik, makasih Ibu Tian. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mohon maaf kalau apa tayangan ini dalam bahasa Inggris. Eh, Selain memang materinya saya belum sempat eh, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, materi ini menurut saya ada baiknya dalam bahasa Inggris agar nanti ketika Ibu Bapak semua melakukan proses penelitian bersama teman-teman, rujukan-rujukan itu akan lebih banyak tersedia dalam bahasa Inggris ini, Bu Tian dan teman-teman. Jadi saya mohon izin ya Pak Sahrul, Pak Taufik, sebagian materinya saya eh, gunakan bahasa Inggris. Materi ini pernah kami sampaikan di depan Asosiasi Guru eh, ASEAN plus Korea tahun lalu di Malaysia. Jadi saat itu saya diminta untuk mewakili PGRI bicara tentang pentingnya belajar penelitian bagi guru, gitu. Jadi pesertanya ada sekitar 1.000 lebih waktu itu, guru-guru dari seluruh negara ASEAN dan Korea. Dan kami bicara, Filipina maksud saya, bukan Korea. Filipina maksud benar Korea. Kami bicara tentang bagaimana salah satunya yaitu tentang apa sih peran keterampilan penelitian dalam mengubah pendidikan di masa depan, gitu. Kalau di layar ini teman-teman mohon izin menyapa sebagai teman-teman agar lebih mengakrabkan kita. Di sini kita bicara revolusi industri 4.0. Kita sekarang ada di tengah-tengahnya, maka tidak relevan kalau kita bicara ini secara detail. Tapi kita di tengah itu dan itu mengarah pada pojok paling bawah kanan, yaitu kita mengarah kepada pembelajaran yang dikenal sebagai hybrid flexible resilient pedagogy, pendidikan bauran fleksibel. Jadi kalau saya sampaikan nanti banyak mungkin perkembangan-perkembangan baru dalam pendidikan, saya sengaja melakukan itu selain untuk mengajak ibu bapak semua di bawah naungan pendidikan Istiqlal untuk melihat perkembangan dunia pendidikan yang ada saat ini dan di masa depan sampai sekitar 2040-2045 Indonesia emas, agar kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Ibu Bapak yang saya hormati,
kita akan bicara tentang isu di atas secara ringkas. Saya ingin membawanya secara ringkas, yaitu bagaimana belajar penelitian, bagaimana masa depan pedagogi. Selain ini tadi untuk melihat perkembangan juga mungkin bisa menjadi eh, informasi awal bagi Bapak Ibu ketika nanti membuat penelitian. Kan dalam membuat penelitian kita butuh masalah yang harus diteliti, metode pendekatan yang perlu kita terapkan. Nah, itu mudah-mudahan gambaran awal ini bisa memberikan informasi pada Ibu Bapak, oh saya ingin menerapkan apa yang ada dalam istilah yang kami sampaikan ini gitu ya untuk penelitian nanti. Kemudian bagaimana relevansi antara penelitian dengan perubahan pendidikan serta apa dan bagaimana penelitian, keterampilan penelitian dalam mengubah pendidikan masa depan. Ibu Bapak, ini berulang kali kami sampaikan bahwa kita sekarang ada pada dunia yang secara ringkas kami gambarkan dalam 4 payung ini. Yang pertama adalah yang kiri bawah, bahwa sekarang kita ada pada wilayah yang disebut sebagai pengetahuan di ujung jari. Pengetahuan di ujung jari artinya Ibu Bapak kalau menjadi guru di dalam kelas dan menjadikan diri atau memosisikan diri sebagai pusat informasi, maka Ibu Bapak akan kalah dengan mesin pencari seperti Google. Siswa kita akan dengan mudah klik apapun informasinya. Maka kalau kita memosisikan diri sebagai sumber informasi, maka kita pasti kalah bersaing dengan Google dan lain-lainnya. Karena pengetahuan, Ibu Bapak, tidak lagi bicara tentang apa, di mana, siapa, itu sudah bisa dicari dengan mudah. Berarti skill yang kita butuhkan untuk kita kembangkan kepada anak didik kita, dan kita juga sebagai guru perlu butuhkan, itu adalah kemampuan menemukan, menganalisis, dan mengomunikasikan pengetahuan. Jadi ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk penyelesaian masalah. Jadi yang pertama, keadaan saat ini adalah pengetahuan itu melimpah ada di ujung jari kita. Kemudian yang kedua, perkembangan pengetahuan yang sangat cepat, rapid development of knowledge. Kita bisa bayangkan 2009 penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan itu bertambah 2 kali lipat dalam setiap tahun, 2009. Tapi 2020 pengetahuan atau informasi, baik yang informasi yang tidak baik maupun sampai informasi yang paling bermutu, yang tidak bermutu sampai paling bermutu, itu 2 kali lipat berkembang dalam setiap 12 jam. Jadi bayangkan cepatnya perkembangan pengetahuan. Itu artinya pengetahuan-pengetahuan yang dulu teman-teman pelajari di perkuliahan sewaktu kuliah atau kami ajarkan kepada mahasiswa, maka akan cepat berubah, harus mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang ketiga yang harus kita sadari, kita berhadapan dengan generasi baru yang berbeda cara pandangnya dengan kita. Sekarang ibu bapak yang ada di Raudatul Atfal atau di Madrasah Ibtidaiyah itu berhadapan dengan generasi yang disebut generasi alfa gitu. Generasi yang berbeda sekali dengan kita. Nah, yang ketiga, nanti lulusan kita baik di sekolah menengah kejuruan khususnya, apalagi di perguruan tinggi, itu akan berhadapan dengan pesaing-pesaing dari dunia luar. Dan akan berhadapan dengan fakta bahwa skill-skill yang dituntut nanti akan sudah berubah. Jadi kita berhadapan dengan di sekolah kita menyiapkan skill tertentu, ternyata skill itu di luar sana sudah tidak digunakan lagi. Itu keadaan yang kita hadapi. Jadi kita semua berhadapan dengan dinamika perubahan yang begitu cepat. Buktinya apa? Ibu Bapak bisa melihat di sini, ya, bahwa di 2020 itu World Economic Forum itu memprediksi bahwa perubahan skill itu diperlukan pada hampir semua profesi. Maka Ibu Bapak kalau ikut pelatihan profesionalisme guru, Bapak Ibu pasti akan berhadapan dengan istilah de-skilling, reskilling, upskilling. De-skilling itu artinya kita menghilangkan skill-skill yang dulu kita miliki karena sudah tidak relevan. Reskilling kita memperbaharui skill yang ada. Ketiga, upskilling kita meningkatkan skill kita. Jadi 3 kata itu akan sangat melekat dengan profesi apapun. Maka kami mengkhususkan bersama-sama kami mengembangkan diri kami juga mengajak teman-teman dari Istiqlal untuk
Mari kita sama-sama mengembangkan diri itu. Ini fakta yang ada dari hasil kajian di 170 lebih negara. Sampai pada tahun 2027 berarti 3 tahun lagi, 23% pekerjaan itu akan berubah. 83 juta pekerjaan itu akan hilang, diganti gitu ya, oleh pekerjaan yang lain. Ya, kita mengambil contoh tukang pos, kasir gitu ya. Kalau ibu bapak pergi ke Cina saat ini dan membawa uang cash ke Cina, mungkin akan dibawa pulang lagi karena di sana tidak lagi transaksi dengan uang cash. Itu artinya eh, transaksi menggunakan digital money, uang digital dan menggunakan QRIS gitu ya. Nah, ini berarti penjaga toko ya kemudian kasir di bank atau di toko-toko itu sudah hilang. Ini dunia yang kita hadapi. Nah, 69 juta pekerjaan baru diciptakan. Kalau begitu, apa keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa kita, oleh kita sebagai guru juga? Yaitu kita harus mengembangkan kemampuan mempelajari keterampilan baru yang dipersyaratkan. Nah, jadi ibu bapak guru yang saya hormati, kita berkumpul bersama bukan hanya kami ini sok-sokan memperbaiki ibu bapak, kami juga sedang memperbaiki diri kami. Jadi kita bersama-sama memperbaiki proses pembelajaran yang kita ampu di posisi masing-masing. Ibu bapak bersama dengan siswa-siswa, kami dengan mahasiswa. Belajar bersama-sama meningkatkan skill yang baru. Nah, skill penelitian itu apa ibu bapak? Ini yang ada. Nanti kita akan jelaskan ini secara rinci. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa untuk menghadapi keadaan yang terus berubah, diperlukan orang yang mampu beradaptasi. Orang yang mampu beradaptasi hanya orang yang mampu memiliki kemampuan berpikir yang kuat. Kemampuan berpikir yang kuat salah satunya dikembangkan melalui proses penelitian. Maka yang disampaikan Pak Direktur tadi, proses penelitian dan pengabadian cara berpikir kita dengan menulis itu yang menjadi sasaran kita dan salah satu caranya adalah dengan melakukan proses penelitian. Ini Ibu Bapak 10 skill tertinggi dari hasil penelitian di 1000 lebih perusahaan yang dilakukan oleh World Economic Forum gitu ya. Mereka semua sepakat bahwa keterampilan tertinggi itu adalah keterampilan berpikir analitis. Kemudian mampu belajar secara aktif. Jadi kemampuan untuk belajar terus-menerus. Mampu menyelesaikan masalah. Ibu Bapak lihat bahwa 5 tertinggi itu terkait dengan kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu cara terbaik untuk melatihnya adalah melalui proses penelitian. Itu yang sedang kita coba terapkan gitu ya Ibu Bapak dalam kegiatan kita ini. Nah, bagaimana kita melihat penelitian pada level guru? Jadi kalau kita belajar penelitian di pendidikan tinggi, kalau kita hanya memberikan mata kuliah metode penelitian itu tidak akan pernah mencukupi. Pada level profesional, kami ibu bapak semua kita kan dituntut untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Maka kita mengenal istilah yang sangat biasa yang kita sebut sebagai teacher professional development. Tapi kita lakukan melalui penelitian. Apa misalnya? Kita melihat bahwa Ngapain lagi? Nah, kita melihat bahwa ibu bapak bukan hanya nanti selama pendampingan ini, mungkin di tahun ini kita pendampingan ibu bapak semua ada bersama tim di MPBI, tapi tahun depan kita meneliti bersama. Itu sangat dimungkinkan dan sangat berpotensi serta sangat dihargai dalam dunia penelitian, terutama penelitian pendidikan. Jadi anggap saja di tahun ini Bu Foka, Bu Ratna, Bu Sri, Bu Dika, dan kami semua sedang menyiapkan ibu bapak untuk nanti kami libatkan bersama-sama dalam penelitian di tingkat universitas melalui penelitian bersama. Ya. Kemudian kalau ibu bapak mengenal Seameo, Seameo juga aktif mengembangkan keterampilan penelitian dosen itu melalui hibah-hibah PTK, gitu ya, melalui pelatihan-pelatihan dan juga publikasi artikel Seameo. Kebetulan saya juga mengasuh jurnal jurnal penelitian Seameo sebagai salah satu penyunting.
Nah, jadi mereka aktif tuh meningkatkan kemampuan profesional guru dalam aspek penelitian. Kemudian kita tahu bahwa guru juga dipersyaratkan untuk melakukan penelitian sebagai salah satu proses peningkatan karir gitu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan non-gelar atau pelatihan gelar dalam pendidikan. Jadi kita sekarang sedang melakukan proses non-gelar ya bersama ibu bapak semua. Kemudian ada juga proses yang kita sebut sebagai recognition of prior learning. Jadi misalnya ibu bapak yang sekarang rata-rata sudah S1, semuanya sudah S1 gitu ya, atau bahkan sudah S2. Kalau ibu bapak nanti mau ke S2 atau ke S3, ibu bapak punya banyak penelitian dan pengalaman mengajar selama sekian tahun, ibu bapak bisa ngambil S2 atau S3 tanpa harus kuliah dari awal. Itu namanya recognition of prior learning. RPL, rekognisi pembelajaran lampau kalau di Indonesia kan. Nah, jadi publikasi ibu bapak semua, tulisan ilmiah ibu bapak semua, plus pengalaman sebagai guru, itu bisa bapak ibu gunakan untuk mengikuti atau mendaftar kuliah S2 atau S3 dan akan diakui itu gitu ya. Itu yang kita sebut RPL. Nah, jadi ini kira-kira proses penelitian, pengembangan profesional dosen dan mahasiswa dalam konteks Indonesia ketika kita melakukan kegiatan pelatihan profesionalisme pada aspek penelitian. Ibu Bapak, dalam penelitian, kenapa kemudian keterampilan penelitian itu menjadi sangat dipersyarat pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ini kira-kira ciri-ciri proses pembelajaran yang terpusat pada siswa. Kan sekarang kita diminta melalui kurikulum Merdeka untuk melakukan student-centered learning. Teacher-centered learning itu tidak ada lagi dalam konteks belajar saat ini. Nah, student-centered learning itu sangat kaya dengan ciri-ciri kegiatan penelitian, yaitu active participants. Kalau kita peneliti nggak aktif, itu nggak akan bisa. Kemudian kita harus membuat putusan-putusan, mencari rujukan yang tepat, benar nggak rujukan, relevannya benar atau tidak. Kemudian construct new knowledge. Ini juga sangat khas penelitian, karena melalui penelitian kita membangun sebuah pengetahuan baru. Kemudian memonitor perkembangan pembelajaran kita. Ketika kita melakukan proses penelitian, kita memantau sampai di mana sih kita menggali informasi terkait dengan kata-kata kunci penelitian kita. Kita berkolaborasi dengan orang lain. Kita juga belajar secara otentik. Kita belajar otentik di sini memang untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang guru, untuk mengembangkan diri, bukan ketika kita pandang kita belajar untuk memenuhi tugas PR gitu misalnya. Itu berbeda, itu authentic learning. Jadi student-centered learning yang sekarang diterapkan Ibu Bapak, itu kalau kita lihat 7 gitu ya, 6 dari 7 itu mencerminkan jejak proses penelitian. Itu yang menempatkan mengapa pembelajaran penelitian menjadi penting dilakukan, baik sebagai siswa atau mahasiswa, apalagi sebagai guru atau dosen. Ibu Bapak, ini bukti lain tentang pentingnya penelitian. Penelitian pada 137 perguruan tinggi di Inggris itu menunjukkan bahwa dari 137 perguruan tinggi di sana, semuanya memasukkan 4 butir ini sebagai kompetensi lulusan mereka. Nah, dari 4 butir ini kita lihat, Ibu Bapak, jadi 137 ini semua lulusan mereka dipersyaratkan memiliki kemampuan ini. Dan yang terakhir itu jelas, academic and research literacy. Jadi literasi penelitian itu menjadi syarat, menjadi ciri, menjadi indikator lulusan dari 137 universitas di Inggris. Ini penelitian dilakukan pada 2021, publikasinya maksud saya, bukan penelitiannya. Jadi saya ingin meng-highlight, menitik beratkan fokus pada bahwa keterampilan penelitian itu secara universal, secara global, itu menjadi aspek yang dipandang sangat penting untuk bisa dikuasai oleh
siswa dan mahasiswa, apalagi oleh guru dan dosen sebagai orang yang mendidik mereka gitu ya. Nah, ini kita lihat research skills dalam teori belajar di abad 21. Ibu Bapak, ini juga sekaligus informasi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ketika nanti Ibu Bapak mencari ide untuk mencari masalah penelitian yang akan dibimbing nanti oleh teman-teman dari MPBI kami, Ibu Bapak bisa melihat, Bu, saya ingin pakai teori mana nih dari teori belajar? Behaviorisme kah, konektivisme kah, konstruktivisme kah, humanisme kah, atau konektivisme? Konektivisme ini teori belajar terbaru yang muncul di 2010-an awal gitu ya. Merespon semakin mengglobalnya literasi digital. Kemudian dari perspektif pendidikan secara metodologis, mulai dari pedagogi, andragogi, sampai cybergogi. Ini kalau kita melihat dari konteks pendidikan di Istiqlal, ini semua termasuk. Kenapa? Karena kita ada dari Raudatul Atfal sampai SMA. Jadi pedagogi itu masuk, karena kita berhadapan dengan anak-anak setara sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Andragogi kita anggap orang anak SMA sudah masuk ke andra, pra dewasa gitu ya. Tapi heutagogi, pedagogi, dan cybergogi itu pasti masuk semua. Ini belajar yang berprinsip pada pengembangan kemampuan belajar mandiri, heutagogi. Pedagogi, pembelajaran yang berprinsip pada belajar bersama teman-teman sebaya gitu ya. Cybergogi, pembelajaran yang berprinsip pada pemanfaatan teknologi. Nah, jadi hal-hal ini dalam pandangan saya menjadi perlu diketahui oleh ibu bapak semua ketika kita bicara ke pengembangan keterampilan penelitian. Karena dengan memfokuskan ini sebagai judul bapak ibu, dengan sendirinya bapak ibu tentu akan membaca banyak tentang semua ini. Kemudian dari proses pembelajaran, kan selama ini kita hanya mengenal pembelajaran tatap muka, yaitu on-site learning. Kemudian di saat COVID kita dipaksa online learning. Setelah COVID muncul hybrid. Setelah itu muncul apa yang disebut sebagai hybrid fleksibel. Yang hybrid fleksibel ini sebenarnya itu ya beririsan sangat kuat atau bahkan bisa dikatakan bersinonim dengan hybrid flexible resilient pedagogy. Jadi ini kira-kira di bawah ini. Ini aspek-aspek pembelajaran terkini yang sedang menjadi tren dalam era informasi. Dan itu kita bisa lihat salah satunya itu dalam istilah yang kita kenal sebagai incrementalism, yang itu menjadi dasar munculnya salah satu proses pembelajaran yang dikenal sebagai microlearning. Nah, ini semua bisa menjadi bahan awal ibu bapak untuk kemudian menggeluti ini bersama dengan teman-teman yang akan mendampingi sesuai dengan bidang penelitian masing-masing nanti, yang tidak terbatas tentu hanya penelitian di bidang bahasa, tapi penelitian di bidang apa saja, di mata pelajaran apa saja. Nah, ini Ibu Bapak kira-kira penjelasan lebih lanjut tentang apa itu konektivisme, kemudian apa itu hybrid flexible. Tapi semua itu kita harapkan mampu mengembangkan keterampilan ini, yaitu higher order thinking skills, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan kalau seseorang melakukan penelitian. Jadi artinya keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan itu dilatih selama kita melakukan proses penelitian. Nah, kalau saya bicara dari tadi tentang keterampilan penelitian bagi kita, para kalangan dosen dan guru, berarti ibu bapak di kelas juga melakukan hal yang sama. Mengajarkan sejak dini proses penelitian. Baik pada level sekolah dasar, bahkan pada taman bermain, sampai pada level sekolah menengah atas. Penelitiannya itu bisa dilakukan secara berjenjang, prinsip-prinsipnya gitu ya. Ibu Bapak yang saya hormati, melanjutkan, ketika kita melihat di mana pentingnya proses penelitian bagi mahasiswa, siswa, dan guru, serta dosen, kita melihat pada tren pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21, kalau kita melihat di yang pertama,
itu fokusnya adalah pengembangan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini yang paling efektif pengembangannya adalah melalui penelitian. Kemudian mendorong kolaborasi. Penelitian mau tidak mau memaksa kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kita melakukan penelitian sendiri, karena kita harus berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian pemanfaatan teknologi. Ketika kita bicara penelitian saat ini, maka teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan. Kemudian problem solving skills, gitu ya. Penelitian itu selalu bermula dari problem, dan dikatakan penelitian itu berhasil kalau problemnya terselesaikan. Gitu. Kemudian project based. Nah, proses pendampingan yang dilakukan oleh MPBI nantinya itu akan mengambil pola project based, di mana ibu bapak semua bersama tim pendamping nanti akan merumuskan permasalahan dan melakukan proses penelitian. Nah, proses penelitian itu kita lakukan secara bersama antara guru dan dosen pendamping menggunakan prinsip-prinsip project-based learning. Jadi pada saat yang sama, ketika teman-teman nanti melakukan proses penelitian, teman-teman dipaparkan atau dieksposkan pada proses pembelajaran yang berbasis project-based. Dan bersamaan dengan proses penelitian nanti, kita akan mengembangkan apa yang dikenal sebagai literasi digital, yang dibagi menjadi information fluency, media fluency, dan technological fluency. Dan yang pasti ketika kita bicara PTK, maka kita harus melakukan salah satu dari langkah-langkah PTK, yaitu refleksi. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat ini sebagai tren pedagogi abad 21, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pedagogi abad 21 itu sangat kental aroma keterampilan penelitiannya. Bahkan kita bisa katakan proses penelitian menjadi esensi ketika kita ingin mencapai hal-hal yang disampaikan atau digambarkan melalui 21st century pedagogy ini. Kemudian Ibu Bapak, kalau kita melihat lagi pada perspektif yang lain, gitu ya, inilah keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan kita untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Apa keterampilan itu? Problem solving, collaboration, dan adaptability. Dan tiga hal ini itu sangat mungkin kita kembangkan melalui proses penelitian nantinya. Maka keterampilan penelitian menjadi sangat mengemuka. Nah, di sini juga Ibu Bapak bisa melihat ketika kita bicara sekolah masa depan 2020 dari World Economic Forum, problem-based and collaborative learning, lifelong and student-driven learning, ini ciri-ciri keterampilan-keterampilan yang ada dalam proses penelitian. Di sebelah kiri kita adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan kita. Kalau kita bicara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan kita, maka keterampilan itu tidak mungkin bisa dikembangkan kalau kita sebagai dosen dan gurunya juga tidak memiliki keterampilan itu. Jadi kita harus memiliki keterampilan ini. Global citizenship skills, innovation and creativity skills, technology skill, dan interpersonal skills. Ini saya munculkan agar Ibu Bapak nanti ketika membuat masalah penelitian untuk dilakukan bersama dengan teman-teman dosen pendamping, Ibu Bapak dapat memilih, oh saya ingin mengembangkan global citizenship skill mahasiswa saya, gitu misalnya. Siswa saya, di kelas saya, gitu ya. Oh saya ingin mengembangkan inovasi dan kreativitas di mata pelajaran saya. Nah ini dimunculkan dalam rangka memberikan semacam gambaran bagi Ibu Bapak nanti agar ketika membuat PTK, Ibu Bapak dapat memilih keterampilan-keterampilan tambahan ini untuk menjadi istilahnya add-on skill, skill tambahan selain skill mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu. Nah, ini kalau kita bicara research, apa sih sebenarnya keterampilan penelitian itu? Ibu Bapak dapat melihat di sini, kalau menurut Research Knowledge Skill Coverage dari UK Joint Research Council, keterampilan penelitian itu ada yang namanya keterampilan penelitiannya sendiri secara khusus, ya. Kemudian lingkungan penelitian, lingkungan di sini manajemen, kepala sekolah, guru, yayasan, sekolah mitra, perguruan tinggi mitra itu research environment, research management, personal effectiveness, communication skills, network and teamwork, dan career management.
Nah, ini semua Ibu Bapak ada uraian rincinya yang Ibu Bapak bisa lihat nanti. Nah, jadi kalau yang disebut sebagai tadi research skill dan teknik, ini dia. Mengenali dan memvalidasi problem. Ini bukan perkara gampang, Ibu Bapak. Menurut penelitian kami, ada rekan kami yang kuliah S3 sampai 13 tahun. Itu kenapa? Karena kemampuan memvalidasi masalahnya itu belum berhasil. Penelitian terhadap mahasiswa S1 kami juga menunjukkan yang sama. Ada mahasiswa sampai 12 tahun kuliah karena tidak menemukan masalah yang layak teliti gitu. Jadi research skill itu ini. Jadi nanti kalau ibu bapak meneliti dan dosen pendamping meneliti, teman-teman dosen pendamping nanti membuat rubrik ini. Jadi kalau kita ingin menilai apakah kemampuan penelitian kita semua berkembang atau tidak, kita bisa menggunakan indikator ini. Ini research environment tadi, ini research management, dan seterusnya. Ini tentu teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian dari pandangan yang lain, research skill itu bisa dibagi menjadi dua research utama, gitu ya. Subject specific intellectual and research skill, transferable and generic skills. Jadi kalau subjek spesifik ini terkait dengan bidang penelitiannya, bidang studi apa, gitu ya. Jadi misalnya demonstrate understanding of critical approaches to research in your discipline. Kalau kita sebagai guru dan dosen, katakanlah dosen bukan bahasa, gitu ya, atau dosen sosial humaniora, maka research kita banyak bergerak pada wilayah penelitian tindakan kelas, design based research, content analysis, berbeda dengan teman-teman yang dari eksakta akan berbeda. Tapi di samping keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru bidang studi tertentu, ada yang namanya transferable skills. Inilah sebenarnya yang ingin dikembangkan kepada kita dan kepada mahasiswa kita dan serta siswa kita. Bahwa semua siswa yang memiliki kemampuan penelitian yang kuat, dia harus mampu menemukan tempat, menganalisis, menyintesiskan informasi, ide, dan memberi gambaran yang seimbang untuk membuat simpulan dari berbagai informasi tersebut. Mampu menyusun research proposal secara efektif. Mampu mencari informasi dari berbagai sumber, dari berbagai perspektif. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin gali dan tumbuhkan kepada siswa kita, Ibu Bapak. Karena ini sangat terkait dengan dunia kerja nantinya. Kalau ini masih terkait dengan research skill, silakan dibaca. Nah, ini kira-kira gitu ya, keterampilan kerja yang terkait dengan keterampilan penelitian. Jadi kalau saya ingin buat lebih cepat, berdasarkan penelitian yang ada, keterampilan penelitian, gitu Ibu Bapak, itu berkaitan erat dengan keterampilan kerja. Jadi ini kata-kata kunci keterampilan penelitian. Nanti di tempat kerja juga akan digunakan hal itu. Maka berarti menyiapkan siswa kita untuk memiliki kemampuan penelitian yang kuat sama saja dengan menyiapkan mereka untuk mampu menggeluti pekerjaan nantinya. Karena kajian ilmiahnya menunjukkan ada kaitan yang sangat kuat antara keterampilan penelitian dan keterampilan kerja. Kemudian Ibu Bapak, ini yang saya sering sampaikan juga di beberapa pertemuan. Kalau kita melihat piramida belajar tentang keefektifan proses pembelajaran, kalau kita berceramah memberi informasi di depan kelas kepada siswa kita, mengajar dengan berceramah gitu ya, itu kita mendekati wilayah pembelajaran yang pasif. Dan daya serapnya hanya 5% kira-kira. Kalau kita minta mereka belajar membaca, melalui membaca, daya serapnya 10%. Kalau kita minta mereka menonton audiovisual, itu kira-kira 20%. Kalau kita minta mereka menunjukkan pemahaman mereka itu 30%. Nah, ini masuk wilayah pembelajaran yang pasif. Tapi yang aktif, mulai dari diskusi, praktik mengerjakan sesuatu, sampai mengerjakan proyek dan menyajikannya di depan kelas, presentasi, itu tingkat keterserapannya makin tinggi. Ini yang disebut pembelajaran aktif. Nah, ini diskusi,
praktik langsung melakukan sesuatu, atau berargumentasi, mencoba memasukkan gagasan kepada orang lain, memenangkan gagasan kita, itu sangat erat katanya dengan research. Jadi 3 proses belajar tertinggi, daya serapnya itu terkait erat dengan penelitian. Nah, ini Ibu Bapak, kalau kita bicara research skills dalam pendidikan abad 21, maka research skills itu terkait erat dengan pentingnya mengembangkan HOTS, problem solving, dan digital literacy. Prosesnya melalui collaboration, teknologi, assessment as of for learning, project-based learning, dan reflection. Ini pendidikan 4.0 juga sangat erat kaitannya dengan penelitian, Ibu Bapak. Ini area penelitian yang ada di sekolah masa depan, ini terkait dengan aspek-aspek tertentu yang kita perlukan ketika kita meneliti, gitu ya. Seperti misalnya, Ibu Bapak nanti ingin menciptakan proses belajar yang siswanya itu dari mulai yang lemah sampai yang kuat bisa mengikuti, tidak bosan. Nah, itu Ibu Bapak mengembangkan penelitian personalized dan self-paced, ya, bukan personalized ini ya. Dan seterusnya. Nanti ini bersama dosen pembimbing untuk mengembangkannya Ibu Bapak. Ini yang tadi saya gambarkan tentang teori belajar dan filosofi pendidikan. Ini terkait dengan teori belajar konektivisme bagi Ibu Bapak yang tertarik nantinya. Ini terkait dengan project based learning. Kalau Ibu Bapak ingin melaksanakan project based learning, ini aspek yang Ibu Bapak bisa pelajari. Gitu. Ini kira-kira kompetensi yang paling diperlukan oleh lulusan bila kita kaitkan dengan perkembangan dunia saat ini. Ada 4 kelompok besar. Di bawah ini adalah penjelasan awal tentang apa itu penelitian tindakan kelas, ada prinsip-prinsip penelitian yang bermutu, kemudian ada apa itu penelitian tindakan, ya. Ada karakteristik penelitian tindakan, ada keterampilan penelitian menurut Badan Pendidikan Texas, ada langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang saya siapkan di sini. Ada cara merumuskan penelitian, masalah penelitian, gitu ya. Jadi kalau kita merumuskan masalah penelitian, siswa sulit Pak di kelas listening. Ini kan masalah misalnya di belajar bahasa Inggris. Kesulitan di kelas listening. Kenapa tidak ada lab? Tidak ada lab itu bukan masalah penelitian. Ya, kalau itu masalah penelitian, diselesaikan cukup dengan bikin lab, selesai. Berarti ini bukan akar masalahnya. Akar masalahnya dicari nanti. Itu cara merumuskan penelitian. Masalah penelitian. Terus ini contoh-contohnya. Kemudian melalui proses pendampingan ini kita bisa melakukan 2 cara, Ibu Bapak. Yang pertama, kita menggunakan payung penelitian kolaboratif, PPK. Artinya secara kolaboratif, ada satu masalah utama yang dibuat oleh salah satu dosen atau oleh salah satu guru. Masalah-masalah itu nanti dibagi menjadi sub-sub masalah. Nanti tiap guru itu meneliti sub masalah tadi. Ya, di sekolah 1, 2, atau 3, atau di mata pelajaran 1, mata pelajaran 3 yang berbeda-beda misalnya. Itu kita sebut payung penelitian kolaboratif atau umbrella method of inquiry. Ini bisa dipilih oleh Ibu Bapak semua bersama dengan dosen pembimbing, atau kita melakukan multi-site research, penelitian bersama multi-situs. Jadi kita memilih satu masalah penelitian yang ingin kita selesaikan, yang masalah itu ada di tingkat PAUD, ada di tingkat sekolah dasar atau tingkat sekolah menengah sampai di perguruan tinggi misalnya ada. Atau di tempat-tempat yang berbeda. Misalnya SMP di Istiqlal, bagaimana kalau kita lihat di SMP yang lain, kita lakukan penelitian yang sama. Itu kita sebut penelitian multisitus. Dan ini bisa menjadi alternatif Ibu Bapak semua dalam melakukan proses penelitian. Nah, saya ingin menutup arahan ini, mungkin cukup banyak sudah gitu ya, dengan menyitir apa yang disebut oleh Albert Camus. Kita tidak bisa menciptakan pengalaman, kita harus melaluinya.
Ibu Bapak tidak bisa mengembangkan kemampuan penelitian Ibu Bapak dengan membaca. Ibu Bapak harus mengembangkannya melalui penelitian. Jadi cara mengembangkan kemampuan meneliti adalah dengan meneliti. Kemudian Kierkegaard, ini salah satu filsuf yang banyak dirujuk, yang berasal dari Jerman gitu ya. Menjadi guru itu sesungguhnya adalah menjadi pelajar. Proses belajar dimulai ketika kita sebagai guru dan dosen gitu ya, belajar dari siswa kita, menempatkan diri kita dalam posisi mereka, sehingga kita tahu apa yang mereka tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya atau memahaminya. Demikian Ibu Bapak, arahan yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ivan atas ilmu yang diberikan. Insya Allah ya banyak sekali ternyata ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai dosen dan guru-guru yang berkecimpung di dunia pendidikan. Baik, Bapak Ivan mohon izin apakah boleh dibuka sesi pertanyaan atau dicukupkan Silakan saja? Ibu Tian. Baik. Nah, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen boleh apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh langsung melalui video atau melalui chat, dipersilakan. Bapak Ibu guru, kalau masih menunggu, boleh saya ya Pak mengajukan pertanyaan. Ada yang mengajukan pertanyaan juga melalui ini saya, Pak Ivan. Saya ingin bertanya. Dalam rangka merancang penelitian tindakan kelas, Pak, bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan Islam ke dalam kerangka kerja penelitian tersebut, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Tian. Ibu Bapak, dalam pembelajaran pendidikan gitu ya, kita jangan lupa dalam tujuan pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu mengembangkan iman dan takwa, ya, akhlak, kesehatan, kemandirian, sikap demokratis, berilmu dan cakap. Jadi yang terkait dengan bidang studi cuma 2 dari 7 tujuan pendidikan nasional. Jadi wajib kita sesungguhnya dalam pembelajaran kita memasukkan aspek sikap, Bu Tian dan Ibu Bapak semua. Nah, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran berarti bukan perkara tabu, bahkan wajib kita memasukkan itu. Hanya kita memasukkannya melalui cara-cara yang universal kalau kita bicara pendidikan secara umum ya Bu Tian. Universal itu apa? Misalnya, orang yang Islamnya bagus itu pasti dia mikirkan orang lain dalam tindakannya. Nah, dalam istilah umumnya kita sebut itu mindfulness of others. Mikirin orang. Jadi kalau siswa kita bergerombol di depan gang kecil di lorong-lorong sekolah, itu kan menghalangi orang untuk keluar masuk. Nah, itu perkara kecil dengan mikirkan orang. Jadi saran saya, cara pertamanya adalah memetakan sikap-sikap apa sih yang ingin dikembangkan oleh sekolah. Sikap-sikap yang dikembangkan oleh sekolah ini harus dikembangkan melalui mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru kan. Nah, guru-guru melakukannya dengan merumuskan sikap itu. Jadi sikap itu dirumuskan dulu secara operasional. Misalnya, terbuka terhadap perbedaan. Terbuka terhadap perbedaan atau toleransi itu apa sih maksudnya? Apa harus mengucapkan juga selamat kepada orang yang merayakan perayaan agamanya? Atau justru tidak mengucapkan, tapi menghargai itu dengan tidak apa ya? Dengan tidak menghalangi mereka, itu kan bagian dari toleransi yang sangat besar sesungguhnya. Nah, jadi saya ingin mengatakan caranya eh, sekolah memiliki sikap yang ingin dikembangkan, sikap-sikap yang dibangun dari dasar keislaman.
kemudian sikap-sikap itu dibuat secara operasional melalui yang kita sebut sebagai intended learning outcome, CP sasaran, Bu Tian. CP itu diintegrasikan ke dalam CP mata pelajaran. Nanti dibuat rencana pembelajarannya, misalnya Bu Tian membuat penelitiannya eh, memasukkan, mengintegrasikan kepedulian terhadap orang lain dalam pelajaran bahasa Indonesia, dalam pelajaran matematika di mana. Nah, berarti kita tinggal, kalau kita sudah menjadi penelitian seperti itu, Ibu Tian baca apa itu kepedulian terhadap orang lain, apa itu ciri-cirinya, indikatornya, bagaimana munculnya di dalam pembelajaran, gitu ya. Itu di penelitian-penelitian orang lain itu sudah ada. Jadi kita baca penelitian orang lain tentang kepedulian dalam mengintegrasikan kepedulian dalam pembelajaran di sekolah. Jadi proses awalnya adalah membuat sikap atau nilai yang mau diajarkan itu menjadi sikap dan nilai yang smart, Butian, istilahnya. Apa itu smart? Jadi nilai keislaman itu didefinisikan secara operasional dalam pola SMART. SMART itu spesifik, measurable, dapat diukur gitu ya, achievable, dapat dicapai, jangan juga tidak dapat dicapai, relevant, R-nya, T-nya time bound. Dalam waktu berapa lama Ibu akan mengembangkan itu, Ibu Bapak mengembangkan itu. Jadi kita selama ini tidak mengajarkan nilai-nilai itu karena kita belum melakukan PR dasarnya. Apa PR dasarnya? Merumuskan nilai itu menjadi indikator capaian gitu ya, yang memiliki karakteristik SMART tadi, Bu Tian. Nah, dengan begitu clear kita, oh kalau begini saya mengembangkannya di kelas dengan cara oke, kerja kelompok. Di kerja kelompok mereka misalnya kita minta nanti coba siapa yang paling lemah di kelompok itu. Kalian membantu teman yang paling lemah bagaimana caranya. Nah, artinya kepedulian kita mulai dengan hal-hal yang sangat kecil. Peduli dengan teman yang lambat menangkap informasi, peduli dengan teman yang eh, malu-malu atau masih takut untuk mengajukan pendapat gitu ya. Kita mulai dengan seperti itu, tapi kita awali dengan tadi menyusun capaian pembelajaran yang smart. Kira-kira gitu, Bu Tian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya tercerahkan dengan jawaban yang Bapak berikan ya Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya sudah ada Bapak Sahrul Fahri yang sudah raise hand. Silakan Bapak Sahrul Fahri. Baik, terima kasih Miss Dian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Ivan atas pemaparannya. Tadi sampaikan berkaitan pengembangan keterampilan penelitian dan beberapa tren isu-isu penelitian pedagogi, Masya Allah. Gitu ya. Banyak pemahaman baru juga yang akhirnya saya pribadi peroleh pada pertemuan hari ini. Berkah selalu ilmunya Bapak. Izin Pak, tadi disampaikan salah satu kendala yang akhirnya ibaratnya menghantui gitu ya para mahasiswa ataupun mungkin para peneliti adalah gagalnya dalam memvalidasi masalah yang diteliti seperti itu Pak. Nah izin Pak, sebenarnya bagaimana indikator suatu masalah ini layak atau tidak layak untuk diteliti seperti itu. Karena kan mungkin setiap peneliti punya sudut pandang yang berbeda kan suatu masalah Pak. Izin barangkali itu Pak, mohon. Ya, makasih Pak Sahrul. Ini berarti saya merespon juga pertanyaan dari Ibu Wiwi ya, dari Madrasah Ibtidaiyah kalau tidak salah. Beliau bertanya juga tentang permasalahan yang bisa diajukan sebagai masalah PTK gitu ya, Bu Wiwi ya. Terima kasih Pak Sahrul, Bu Wiwi. Ibu Bapak saya hormati, eh, langkah terberat dalam membuat penelitian adalah merumuskan masalah penelitian. Itu betul, Pak Sahrul, Bu Wiwi, dan Ibu Bapak semua. Kenapa? Karena penelitian itu kan kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah itu cirinya adalah adanya bukti empiris. Ya, bukan asumsi, bukan perkiraan. Nah, saya mulai dengan yang umum. Bapak Ibu misalnya Pak Sahrul ingin mengajukan masalah penelitian dengan
bagaimana mengembangkan Pak Sahrul misalnya peduli ini siswa kita ini banyak yang fubbing. Fubbing itu PHUBBING itu. Fubbing itu terjebaknya seseorang dalam kehidupan personal karena ketergantungan yang tinggi terhadap gadget gitu ya. Itu fubbing. Jadi dia sulit membangun hubungan-hubungan sosial karena dia hidup dalam dunia maya bersama gadgetnya. Ini dialami tidak secara nyata? Iya, di Jepang. Di Jepang itu pemuda-pemudinya itu harus difasilitasi untuk bisa diskusi, berani bicara satu sama lain. Makanya mereka mengalami krisis kependudukan kan. Itu karena mereka pemuda-pemudi di sana untuk bicara dengan lawan jenis itu susah sekali. Mereka membangun komunikasi yang tidak bisa. Beda dengan di Indonesia gitu ya. Tapi generasi-generasi alfa kita nanti akan mengalami hal yang sama. Nah, Pak Sahrul misalnya sebagai seorang guru, saya ingin menghindarkan siswa-siswa kita dari terjebak dalam fubbing misalnya. Oke, kalau begitu apa yang kita lakukan? Berarti kita mengembangkan salah satu keterampilan yang disebut sebagai socio-emotional intelligence, kan ada gitu ya. Pertanyaan saya, Pak Sahrul, memunculkan ide itu mungkin nggak kalau Pak Sahrul tidak membaca tentang fubbing, membaca tentang socio-emotional? Kan tidak muncul ya, Pak Sahrul. Jadi sulitnya masalah penelitian secara umum itu dibuat oleh seseorang karena kita belum banyak membaca tentang apa yang menarik di kita. Jadi langkahnya bagaimana kalau begitu? Sekarang Bapak Ibu tertariknya meneliti apa? Coba baca dulu, kan tinggal klik ya. ChatGPT ada gitu ya, Google ada gitu. Kita klik. Nanti dari situ akan muncul bacaan-bacaan yang lain. Nah, itu kita terbuka. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian tanpa mengikuti syarat turunnya ayat pertama. Iqra kan ayat pertama. Nah, jadi tidak bisa rumusan masalah dibuat masalah penelitian tanpa membaca. Itu nggak bisa. Kenapa? Nanti kalau ibu bapak membuat penelitian, kan ada latar belakang ya ibu bapak. Latar belakang itu isinya adalah penelitian yang ibu bapak mau buat itu sudah banyak belum diteliti orang? Sudah jenuh belum? Masih berpotensi tidak memberikan hal-hal yang baru? Nah, itu kan artinya untuk menjawab itu Bapak Ibu harus membaca lagi. Yang Bapak Ibu teliti itu sudah diteliti orang belum? Sudah banyak belum penelitian tentang itu? Sudah jenuh belum? Masih berpotensi tidak memberi manfaat? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak mungkin bisa dijawab kalau kita tidak membaca penelitian yang kita mau lakukan itu. Jadi publikasi yang ada harus kita baca. Itu penelitian yang sesungguhnya. Nah, kaitannya apa dengan PTK? Kalau PTK lebih spesifik lagi. Jadi Ibu Wiwi dan Ibu Bapak semua, kalau penelitian secara umum tadi saya jelaskan ke Pak Sahrul itu muncul dari ketertarikan kita yang kemudian kita verifikasi dengan membaca literatur yang ada, rujukan yang ada. Kalau PTK munculnya harus dari permasalahan nyata yang Ibu Bapak hadapi di kelas. Jadi ini sangat bergantung pada keseriusan kita menggarap kelas. Jadi kalau Ibu Bapak mengajar, yang Ibu Bapak lihat itu apakah hanya kesulitan dalam memahami materi pelajaran bidang studi, atau Bapak Ibu juga melihat kenapa anak-anak ini banyak tidak peduli ketika saya bicara. Kenapa kalau ada temannya yang tidak bisa malah ditertawakan bukan dibantu. Jadi masalahnya coba dilihat tidak hanya masalah tentang penguasaan keilmuan ibu bapak, tapi perilaku mereka di kelas juga diamati. Nanti menyelesaikannya bersamaan dengan cara memperbaiki penyampaian materi tadi. Nah itu, jadi penelitian sekarang umumnya trennya adalah ibu bapak menggandeng keterampilan bidang studi dengan keterampilan sikap, berpikir, dan lain-lain tadi. Gitu. Jadi ini yang menjadi hal-hal yang mungkin perlu kita sadari sejak awal. Dan ini tidak bisa, Pak Sahrul, Bu Wiwi,
ibu bapak berdua dan ibu bapak semua kuasai hanya dengan jawaban dari saya. Karena ketika ibu bapak mulai menelitilah, mulai terasa kembali bahwa mencari masalah itu tidak bisa dikuasai gitu ya dengan belajar trik-triknya. Kemampuan merumuskan masalah penelitian itu hanya bisa dilatih ketika kita mulai meneliti dan merumuskan sebuah masalah penelitian. Kira-kira begitu, Mas Harul. Terima kasih, Mas Harul, Bu Wiwi. Terima kasih, Pak Ivan. Baik, selanjutnya sudah ada Bapak Muhammad Alwi. Bapak silakan, Pak. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Dr. Ivan. Ya, Pak Saya Alwi. alumni UNJ tahun 2013, Pak Dokter, di manajemen Baik. pendidikan. Oh, manajemen pendidikan, siap. Yes. Saat itu Kaprodinya, Sekprodinya Prof. Muneri, dulu masih Dr. Muneri. Iya. Bu, siapa itu lupa saya. Ini mahasiswa yang nggak tahu diri, lupa sama dosennya. Masya Allah. Tapi di ingatan saya masih ingat itu. Ibu yang paling cantik itu Kaprodinya. Insya Allah. Baik, ini saya juga nostalgia lah dengan dosen-dosen yang ada di UNJ. Luar biasa, mudah-mudahan pada sehat semuanya dan kampus semakin maju dan berkembang. Baik, menarik tadi saya menyimak. Saya niatnya meninggalkan tempat kok. Enggak, kaki ini berat meninggalkan. Bener nih Pak ya. Saya niat tadi mau kemana gitu kan. Karena dari pagi kami Zoom gitu kan tadi dengan Kabit gitu kan. Ingin kemana kok berat sekali kaki ini meninggalkan, ternyata materinya menarik gitu ya. Pertama apa tadi? Bang, saya sepakat tadi ya Pak Dokter menyampaikan memang apa latar belakang masalah itu yang mungkin dia kecil tapi tidak mudah juga ya. Maka kalau kesimpulan saya gini Pak Dokter, peneliti yang bermasalah itu adalah peneliti yang tidak mampu menemukan masalah. Berarti dia seorang peneliti yang bermasalah itu. Karena dia tidak mampu menemukan masalah. Karena masalah yang dinanti itu adalah peneliti itu adalah menantikan masalah gitu kan. Padahal kita menghindar masalah dalam hidup gitu kan. Tapi bagi peneliti itu hal yang menarik bagi mereka. ini hanya omongan aja Pak Dokter ya. Tapi itu menarik juga gitu. Oke, baik. Tadi disampaikan di the last statement bahwa Pak Dokter menyampaikan bahwa different ya antara penelitian pada umumnya kita harus baca segala macam. Nah ini yang UNJ yang punya karakteristik yang berbeda apa? Ada variabel jenuh gitu kan. Gitu. Jangan teliti udah jenuh gitu kan. Dengan perbedaan dengan PTK gitu ya. Ya, ternyata disimpulkan bahwa kalau PTK itu adalah kondisi nyata gitu ya. Nah, ini yang menarik yang jadi pertanyaan saya adalah seandainya nih Pak Dokter ya, seorang guru betul-betul ingin mengangkat sebuah permasalahan gitu kan. Ini kalau mohon arahnya kalau salah saya, bahwa PTK itu sesungguhnya adalah kita punya masalah, tapi kita juga punya solusinya gitu ya. Nah, apakah benar solusi itu tepat atau tidak, memang perlu kita teliti kan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika seorang guru, saya ingin neliti ini gitu kan. Tapi itu tidak didukung oleh sebuah teori. Mungkin tidak gitu Pak. Mungkin tidak Pak Dokter. Jadi mungkin tidak atau wah ini nggak cocok. Ini sebenarnya masalah saya ini tapi tidak didukung oleh teori gitu. Apa solusinya? Karena memang harus memasukkan unsur itu gitu kan. Karena ilmiah itu harus didukung oleh sebuah teori, bukan sebuah persepsi kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang berikutnya, itu dulu deh Pak Dola. Satu dulu deh. Ya. Baik, terima kasih Pak Alwi. Biar nanti ya, penjelasan Pak Dokter lebih luas. Gitu. Baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau panjang. Baik, silakan Pak Ivan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Alwi sudah menyediakan waktu untuk bertemu kami, ikut serta dalam diskusi. Betul sekali menyampaikan Bapak bahwa peneliti yang bermasalah adalah peneliti yang tidak menemukan masalah. Setuju saya. Nah, memang di penelitian itu lucunya dalam hidup kita menghindari masalah, dalam penelitian kita mencari masalah, Betul. seperti Bapak sampaikan. Tapi mencari masalahnya kan eh, bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah biasa mudah aja, Pak Alwi tinggal Iya, betul. eh, ledekin aja Pak Muneri gitu kan, jadi dapat masalah gitu kan kalau dulu masih kuliah. Nah, Iya, eh, tapi beliau sudah nggak ada ya Pak Alwi ya. iya, betul. Beliau di COVID kemarin beliau Betul, betul. berpulangnya. Almarhum boleh, Masya Allah. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, bolehkah kita kemudian meneliti dengan asumsi kita sudah tahu sebenarnya permasalahannya? Eh, Kalau kita dalam konteks nyata, kita menemukan eh, permasalahan selama mengajar, kemudian langsung kita gunakan ide penyelesaian itu di situ saat gitu, itu boleh saja kita lakukan. Tapi ketika kita ingin menceritakan bahwa kita menggunakan satu cara untuk menyelesaikan masalah, dan kita ingin sampaikan ke orang lain dalam bentuk tulisan, maka tidak bisa kita lakukan tanpa teori, Pak Ali. Saya ambil contoh, Bapak tentu tahu ini sebenarnya ya. Bapak hanya ingin diskusi saja. Ibu Bapak, ada cara mudah. Kenapa tadi saya katakan tidak ada ikro, tidak ada penelitian. Dalam penelitian harus ada latar belakang. Latar belakang itu paling mudah nanti bersama teman-teman di pendamping gitu ya. Cara menulis latar belakang itu menggunakan model Swales, Car Swales istilahnya. Model CARS itu create a space of research, gitu ya. Jadi kalau kita bicara latar belakang, mengapa kita membuat penelitian itu, di situ kita harus mengatakan bahwa kita mengalami permasalahan ini, gitu ya, yang saya alami, yang saya dengar, yang saya baca, gitu kan, ada ini dalam pembelajaran saya. Kemudian permasalahan itu bisa kita teliti kalau permasalahan yang sama juga dialami orang lain dan dipublikasikan. Sehingga kita membaca, oh penelitian, ternyata masalah yang saya hadapi ini bukan hanya masalah saya loh, tapi masalah dihadapi oleh guru di mata kuliah, mata pelajaran lain, guru di negara. Sinyalnya terganggu, Pak Ivan. Iya, betul. Potensinya terganggu ya. Oke. Ivan, sepertinya sinyalnya sedang bermasalah nih. Ya, mungkin ada masalah ini, Bu Tian. Iya, Bu. Ya, mungkin bermasalah Pak Ivannya sebab sepertinya Iya. Pak Ivan juga terpental ya. Tidak ada. Iya. Iya, Pak Ivan tidak ada. Atau Oke, mungkin baik. Sambil, iya, nggak ya, apa-apa sambil silakan, Bu. Ya, boleh mungkin Bu Peka mungkin menambahkan informasi. Silakan, Bu. sebentar. Ibu tiba-tiba Ini udah sambung lagi. sinyal Alhamdulillah. sudah terdengar lagi kah? Sudah, Ya, Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. terdengar lagi kah? Sudah ya. Ya. Ya, mohon maaf sekali. Jadi apa tadi itu ya, ketika proses penelitian itu selalu diawali dengan kita menemukan satu masalah gitu ya, yang kita alami bisa awalnya, tapi tidak bisa kita serta-merta menjadikannya sebagai masalah penelitian sebelum kita mengonfirmasi apakah permasalahan yang kita hadapi itu juga dihadapi oleh orang lain. Caranya dengan berdiskusi dengan teman atau membuka
publikasi ilmiah, apakah masalah yang saya hadapi ini dihadapi oleh orang lain. Jadi yang kita sebut teori sesungguhnya dalam konteks itu adalah menyediakan dasar bahwa permasalahan yang kita hadapi itu permasalahan yang juga dialami orang. Nah, itu kita sebut fenomena. Ketika jadi fenomena, maka dia memenuhi syarat untuk diteliti. Ini menurut uh, bubble dari karakteristik ilmu menurut beliau. Jadi ilmu itu ya sesuatu yang dia tidak hanya menjawab satu masalah kecil, tapi dia menjadi masalah yang dihadapi oleh beberapa orang, beberapa tempat. Nah, jadi dalam Kurzweil, dalam model membuat latar belakang, menuliskan permasalahan yang ingin kita teliti dan kaitannya dengan permasalahan yang lain yang ada yang sudah diteliti orang, kita sebut establishing territory, membangun wilayah penelitian. Jadi di situ kita ingin memosisi. Yang ingin saya teliti itu di dalam penelitian orang lain sudah ada meneliti belum? Bagaimana mereka menelitinya? Hanya apa? Siapa? Di mana penelitian itu? Nah, dalam hal itu teori tidak terpisahkan, Ibu Bapak semua. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama teman-teman pendamping, keterampilan menulis itu berbarengan dengan teman-teman membuat proposal. Di situ sudah dimulai tuh keterampilan menulis gitu ya. Menulis latar belakang itu saja butuh satu sesi penuh mungkin itu. Memunculkan, nah nanti kalau Ibu Bapak sudah memosisikan penelitian Ibu Bapak di antara penelitian lain, baru kita menemukan gap atau celah. Teman-teman yang kuliah S2, S3 pasti terbiasa dengan ini, apalagi Pak Alwi pasti terbiasa. Celah itu hadir ketika kita melihat ada beda penelitian yang ingin kita lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Maka kan kita wajib membaca penelitian yang lain kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan di kelas melalui proses penelitian yang akan kita publikasikan, wajib hukumnya kita merujuk, mencari rujukan. Tapi kalau ibu bapak hanya ingin menyelesaikan masalah saja tanpa ingin mempublikasikannya, maka tidak perlu teori gitu kira-kira ibu bapak. Ada satu lagi yang lebih mudah untuk kita lakukan selain PTK, namanya Design Based Research, DBR istilahnya. Jadi selain classroom action bersama teman nanti akan Pak Ivan, mohon maaf, langsung sepertinya masih ada kendala sinyal. atau belum ya? Nah, saya sudah membaik, Mulai Pak. mulai ada lagi ya. Timbul tenggelam suaranya. Jadi ini Sepertinya Pak Ivan sedang mengalami gangguan sinyal lagi ya, Bapak Ibu. halo Bu Tian. Iya, iya, Bapak. Ini baru masuk lagi suaranya, Pak. Masih terputus-putus, Pak. Iya, Pak Ivan, apakah sudah bisa lagi? Sepertinya Pak Ivan terpental, Bapak Ibu.
Mohon maaf Bu Tian dan Iya, Ibu. Pak Ivan baru saja memberitahu bahwa memang sudah tidak bisa lagi sinyalnya. Mohon maaf, katanya terpaksa berhenti Ya, dulu. baik. Ya, baik. Mohon maaf dan salam untuk Bapak Ibu semua. Begitu. Baiklah jika begitu, mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang disampaikan Pak Ivan memberikan ilmu baru untuk kita ya Bapak Ibu. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya pada sesi tanya jawab. Apakah akan ada informasi tambahan dari Bapak Ibu dosen, Ibu Foka? Iya, Ya, silakan Bu. baik. Terima kasih Bu Tian, Bu Ratna, dan Bapak Ibu semua yang ada di Madrasah Istiqlal Jakarta. Eh, Mohon izin menyampaikan bahwa itu tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ivan. Nanti secara teknis tahap demi tahap maka kami akan membreakdown ya. Jadi apa-apa yang nanti akan kita mulai dari pendampingan ini. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan apa namanya peta dari kegiatan kita ini. Bentar. Tentunya ini juga eh, kami perlu konfirmasi kesepakatan dari waktunya. Tapi ini yang akan kami sampaikan itu gambaran secara utuh kira-kira nanti akan seperti apa dan bagaimana secara teknis. Iya, ini jadi Bapak Ibu nanti sebelumnya kami sudah sampaikan kepada Pak Fahri bahwa ada jadwal yang terbaru yang kami sampaikan seperti ini, lalu kami sampaikan petanya agar lebih mudah dalam membaca dan targetnya nanti. Jadi ini ada materi, kemudian pertemuan, mekanisme, dan juga output Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi termasuk gambaran, cuma ini kita belum masuk di sini ya Bapak Ibu. Nanti ini akan kita susun dan kita sepakati lagi waktunya. Jadi tepatnya ada 3 pertemuan secara luring Bapak Ibu, yang itu sifatnya sudah dalam wujud pengerjaan yang Bapak Ibu telah lakukan. Terutama di sini di bagian pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan pendampingan penulisan hasil. Insya Allah kami akan nanti mungkin bisa dikomunikasikan lebih detail apakah ini perlu luring ataupun cukup daring, monggo silakan. Nah, ketika di 3 pertemuan ini, di sini ada jenis teks, kemudian mutu teks, pendahuluan, substansi latar belakang. Sebenarnya tadi kita sudah juga menyentuh di wilayah substansi latar belakang yang disinggung oleh Pak Ivan, yaitu nanti kita akan bangun SOTA, State of the Art, dan Novelty. Kemudian menulis latar belakang, judul masalah, lalu maksud tujuan jenis kajian pustaka nanti seperti apa Bapak Ibu akan membangun kajian pustaka, apakah itu berdasarkan struktur kata kunci atau berdasarkan kronologis dan lain sebagainya. Lalu berikutnya bagaimana kita merancang metode penelitiannya, masalah, tindakan, dan PTK, termasuk data sumber data di pertemuan ke-8. Kemudian pengumpulan data dan lain sebagainya sampai pada diseminasi hasil penelitian. Syukur-syukur ini bisa sampai selesai ya dalam pendampingan ini. Nah, nanti ini secara teknis akan kami sampaikan melalui Pak Ustadz Fahri. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang diajukan terkait yang telah disampaikan oleh Ibu Fuka? Boleh raise hand ataupun menulis di kolom komentar. Iya. Izin Ibu Foka.
Ya, silakan Pak Sahrul. Ya, memang kemarin setelah pertemuan langsung membahas terkait timeline kemudian materi apa saja yang akan dibahas, yang belum kami sosialisasikan lebih lanjut Bu terkait waktunya kapan saja seperti itu. Jadi izin Pak nanti kemarin sudah ada beberapa waktu di pekan di bulan Maret seperti itu. Nanti izin paling dari kami untuk memberikan jadwalnya, kemudian untuk nanti sama-sama kita sepakati di pertemuan berikutnya secara daring atau mungkin secara luring nanti bisa didiskusikan kembali ya berarti Ibu. Baik, baik. Tapi apakah Yang sudah penting pasti di tidak pas, 1 sampai 3 yang penting itu tidak pas sudah? Lebaran ya. Iya, Lebaran atau dalam Ramadan karena biasanya ada konsentrasi khusus untuk bulan tersebut. Oke. Berarti untuk Tapi pertemuan monggo 1 silakan sampai saja. 3 berarti sudah pasti daring ya Bu ya? Iya, Oh, daring. baik. Baik Ibu, terima kasih. Izin Iya, hari ini insya Allah nanti kami sampaikan jadwal terbaru. baik Pak. Ya, Mudah-mudahan lancar ke depannya Ibu. Terima kasih. iya. Baik, Ibu Foka, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dicukupkan? Dari kami cukup. Mungkin dari Ibu Ratna Dewanti atau Ibu Dika Boleh, barangkali. silakan Ibu Ratna atau Ibu Dika. Oke. Baik, terima kasih Ibu Foka, Bu Tian. Dari kami untuk bukan penutup ya, tetapi semacam apa highlighting, menggarisbawahi yang baru saja sama-sama kita lakukan adalah yang pertama kami dari PMPBI berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan daring kita yang merupakan lokakarya pertama begitu. Dan terima kasih juga atas antusiasme Bapak Ibu semua. Tadi kita sama-sama melihat bahwa oh ya dari setelah disampaikan materi begitu yang itu bukan warming up lagi ya, jadi sudah hot gitu ya Bapak Ibu ya, ya Pak Asep ya, Pak Alwi dan Mas Sahrul dan Bapak Ibu yang lain. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari yang lain juga Bu Dwi dan Bu. Itu mengabarkan bahwa Bapak Ibu semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi. Nah itu yang menurut kami adalah modal pertama untuk kelanjutan dari pekerjaan kita. Bapak Ibu nanti mungkin karena memang ini sifatnya apa ya multi years begitu ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan mungkin tahun pertama tadi Pak Irfan sudah menjelaskan kita akan melakukan mungkin pendampingan, tetapi nanti yang berikutnya adalah kita bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Jadi sekali lagi kami terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasme, atas semangat dan motivasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan itu menjadi apa ya kunci untuk ridho Allah untuk kita semua melakukan kegiatan yang bermanfaat. Untuk yang kedua, mungkin mengenai jadwal tadi apakah nanti daring, luring, mekanismenya, kemudian materinya, mungkin nanti bisa diselesaikan secara adat oleh Ibu Foka dan dari Istiqlal begitu ya. Jadi itu luas saja Bapak Ibu. Tapi yang jelas tadi Bu Foka sudah menggarisbawahi juga bahwa kemungkinan luring itu adalah ketika kita sudah mendampingi Bapak Ibu. Jadi mungkin awal-awal memang daring, alasannya karena itu Pak Fahri. Jadi memang Bapak Ibu mungkin perlu membaca dulu, kemudian mencari tadi itu mencari masalah, bukan masalah hidup gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah menulis, nanti kami insya Allah mendampingi Bapak Ibu. Kalau memang diperlukan luring, mungkin itu lebih tepat begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan Ibu Foka. Bu Tian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Bapak Ivan yang telah memaparkan materi yang begitu baik, begitu apik, membuat kami tercerahkan gitu ya Ibu ya. Semakin semangat untuk kita melakukan kegiatan ini ya Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Foka, kepada Ibu Ratna, dan kepada Bapak Ibu dosen yang terkait. Baiklah, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu, tiada gada yang tidak retak, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya Septian Rahmawati undur diri. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca
hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu Dokter wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Terima teman-teman kasih semuanya. Bapak Ibu. semuanya. Ya Allah, Terima kasih, Bapak jumpa Ibu lagi dalam dosen. sehat. Amin, amin. Siap Bu, Amin. siap. Terima kasih Bu. Baik, Pak, boleh mohon izin berarti ya, pamit semua Ya, kita ya. silakan Ibu. Ya, terima kasih Boleh Bu. Pamit meninggalkan. Bapak Iya. Ibu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Bu.